Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan, kafarot dan nadar. Di sini ada yang tahu nggak puasa Ramadan itu apa? Yang biasanya pas Ramadan itu Puasa wajib. iya. Oke, jelaskan ya Mbak Kiki kepada teman-temannya, puasa Ramadan itu seperti apa? Puasa Ramadan secara bahasa artinya menahan dari segala sesuatu, seperti tidak boleh makan dan minum, hawa nafsu, tidak boleh berbicara kasar, harus sopan lembut. Oke. Terus untuk secara itu tadi kan katanya secara bahasa, kalau secara istilah bagaimana? Secara istilah merupakan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Oke, disertai dengan Niat. Oke. Jadi arti dari puasa Ramadan itu sendiri menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Syarat wajib yaitu ada muslim, berakal sehat, balik, sehat secara jasmani dan orang yang sedang tidak dalam perjalanan jauh, dan juga bagi perempuan itu suci dari haid dan nifas. Dan yang selanjutnya ada rukun. Rukun itu ada niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, dari sini ada yang belum dipahami dari slide ini? Saya Bu, Ya, silahkan. kalau mudik itu gimana? Apakah boleh mokel? Oke, tadi kan karena ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh ya. Itu tergantung dari kitanya, kuat atau tidak dan perjalanannya cukup jauh atau tidak. Gitu. Jadi melihat kondisi. Ada jaraknya. Ya. Sudah bagi? Ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang makruh selama puasa. Coba Mbak Zakia dibacakan hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh, yang pertama tidur sepanjang hari, yang kedua bergunjing, yang ketiga bekam dapat melemahkan seseorang dan membuat mereka tidak dapat berpuasa, yang keempat sepasang suami istri yang saling pandang terlalu lama diduga dapat memicu dorongan seksual, yang kelima seringnya menyikat gigi dan berkumur dapat menyebabkan masuknya air ke tenggorokan. Oke, itu tadi hal-hal yang makruh. Sekarang hal-hal yang membatalkan. Sudah tahu ya pastinya hal-hal yang membatalkan itu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hilangnya akal atau orang dengan gangguan jiwa, keluar dari Islam, bersetubuh, mengeluarkan air mani dengan sengaja, haid dan nifas bagi perempuan, dan sengaja memasukkan sesuatu hal ya ke lubang yang ada pada bagian tubuh. Oke. Ini nanya Bu, Ya, silahkan. hilang akalnya tadi termasuk membatalkan puasa. Ya. Tapi ketika kita tidur kan juga hilang akal. Bagaimana itu Bu? Oke. Jadi hilang akal yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar dinyatakan gangguan jiwa. Jadi bukan dalam konteks orang yang tidur terus habis itu biasanya kan memang kalau orang tidur kan orangnya itu sudah ada yang mengatakan juga mati. Nah, tapi itu bukan konteks yang kesana. Maksud dari sini itu seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ada cara menentukan datangnya puasa Ramadan ada dua, ru'yatul hilal dan hisab. Hikmah dari puasa Ramadan itu pastinya untuk meningkatkan ketakwaan, melatih diri untuk disiplin waktu, melatih kesabaran, mengekang syahwat, melemahkan godaan setan, dan mengajarkan arti hidup hemat dan sederhana. Oke, dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya.
Tidak ada Bu. Oke, kita lanjut ke kafarot ya. Oke, selanjutnya ada kafarot. Kafarot itu denda yang sudah ada di syariat Islam yang bertujuan penebusan sebagian dosa. Oke, di sini ada beberapa penyebab kafarot, yaitu melanggar sumpah, nadar, pembunuhan, berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan, melanggar larangan ihram, zihar, dan ilah. Jadi kan sudah dibahas di puasa Ramadan ya. Jadi untuk berhubungan badan itu di bulan Ramadan itu kan haram, dilarang. Jadi itu bisa penebusan dosa lewat kafarot. Yang terakhir ada nadar. Nadar itu janji dengan berniat mendekatkan diri kepada Allah melalui sebuah ibadah dan juga perbuatan baik lainnya. Contohnya begini, misalnya kalian itu mau ada ujian, terus nanti nilainya baik. Nah, kalian itu bernadar, nanti kalau habis ujian nilaiku bagus, nanti aku mau sedekah ke masjid dengan nilai nominal sekian. Nah, itu juga termasuk nadar. Di sini ada beberapa kertas, nanti kalian bikin soal ya. Kemudian nanti ditukar ke teman-temannya, terus dijawab. Oke? Baik Bu. Oke, sudah ditukar semuanya ya. Sekarang dijawab satu persatu dari Mbak Zakia. Coba dibacakan Mbak Zakia. Sebutkan penyebab kafarot. 1. Pembunuhan. 2. Melanggar sumpah. 3. Melanggar nazar. Oke, benar. Selanjutnya Mbak Erni, silakan dibaca soalnya lalu dijawab. Sebutkan macam-macam nazar. Yang pertama ada nazar mutlak. Terus yang kedua ada nazar najas. Terus yang ketiga ada ada nazar mubah. Yang keempat ada nazar maksiat. Dan yang terakhir ada nazar tabarruk. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Nadira, coba dibacakan soalnya. Ada berapa cara menentukan datangnya puasa Ramadan? Sebutkan. Ada 2. Yang pertama Rihyatul Hilal, yang kedua Sar. Oke, baik. Yang terakhir Mbak Kiki, coba dibacakan soalnya. Sebutkan syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajibnya muslim, yang kedua berakal sehat, balik, orang yang sedang tidak dalam perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas. Oke, baik. Sudah semuanya ya? Sudah Bu. Untuk pertemuan kali ini ada berapa tadi yang kita bahas? 3. Apa saja? Nah, Puasa Ramadan, kafarot, dan nazar. Oke, tadi pengertian puasa Ramadan menahan diri dari Dari makan dan minum, dan hawa hal-hal nafsu. yang membatalkan puasa dari Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. dengan disertai Iya. niat. Oke, kalau untuk kafarot tadi penebusan Penebusan dosa. dosa. Dan yang terakhir nadar. Suatu Janji janji dengan mendekatkan diri berniat kepada mendekatkan diri kepada Allah. Oke, itu saja ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.